dulu sejarahnya ketika Turki dipimpin oleh seorang kader Zionis Yahudi, Mustafa Kemal Atatürk. Jadi merubah Turki menjadi negara sekuler yang ekstrim. Sampai adzan diganti bahasa Turki. Semua nilai-nilai Islam dihapuskan, disingkirkan dari Turki. Wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka buat makar, Allah membalas makar mereka. Besar sudah menyatakan, bahkan majelis ulama, ya kan? Ini benar-benar tidak ada hukum yang dilanggar. Ya inilah karena Indonesia pakai demokrasi, sistem demokrasi. Ya, makanya ini marhalah, tahapan-tahapan. Makanya ulama jadikan ini batu loncatan. Contohnya mana? Turki. Turki bisa merubah sistem enggak? Bisa enggak? Bisa. Kan dulu sejarahnya ketika Turki dipimpin oleh seorang kader Zionis Yahudi, Mustafa Kemal Atatürk. Jadi merubah Turki menjadi negara sekuler yang ekstrim. Sampai adzan diganti bahasa Turki. Semua nilai-nilai Islam dihapuskan, disingkirkan dari Turki. Wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka buat makar, Allah membalas makar mereka. Masya Allah, Mustafa Kemal Atatürk ini lupa ada satu yang belum dibubarkan. Apa? Madrasah imam dan khatib. Lupa ini. Ya itulah Allah kalau apa namanya, buat orang lupa gitu, ya kan? Kun fayakun. Lupa Mustafa Kemal Atatürk ini. Ternyata madrasah imam dan khatib masih eksis. Siapa kira-kira kader imam dan khatib salah satunya? Tayyip Erdogan. Antum kan dengar sendiri ketika beliau melafadzkan ayat-ayat Al-Quran, ya kan? Bagaimana beliau jadi imam, bagaimana beliau adzan, ya kan? Karena beliau dikader dalam madrasah imam dan khatib di Turki. Akhirnya apa? Tayyip Erdogan menjadikan demokrasi jadi batu loncatan. Begitu Tayyip Erdogan memegang kekuasaan itu, sistem berubah enggak? Dalam 50 tahun Tayyip Erdogan bisa merubah sistem. Sampai Profesor Didin Hafiduddin tanya langsung pada Tayyip Erdogan, waktu itu masih jadi Perdana Menteri, belum jadi Presiden. Apa kira-kira rahasianya? Kata Tayyip Erdogan, yang pertama, gerakan sholat subuh berjamaah. Yang kedua, gerakan infak dan sedekah. Yang ketiga, bangun silaturahim antara umat dan umat. Perkuat persatuan, semua potensi umat Islam disatukan. Alhamdulillah. Makanya Turki bisa jadi inspirasi. Bahkan untuk menghadapi kekuatan Cina, alhamdulillah Indonesia sudah punya contoh. Mana? Malaysia. Ya kan? Malaysia, ya Allah, hampir nyaris sudah itu Malaysia ini. Alhamdulillah Allah bangkitkan seorang kakek tua, umurnya 93 tahun, Mahathir Muhammad. Masya Allah, akhirnya Mahathir Muhammad dengan umur 93 tahun Allah munculkan itu, bisa merubah. Begitu beliau dilantik, menang dalam pemilu, beliau dilantik langsung, kebijakan pertama langsung cekal Perdana Menteri yang dulu, Abdul Razak gitu ya, cekal. Abdul Najib cekal, padahal itu hartanya sudah masuk pesawat, itu berapa kontainer sudah masuk pesawat, itu langsung cekal, berhenti.
disita oleh negara untuk bayar hutang ke Cina. Masih kurang untuk bayar hutang di Cina. Akhirnya Mahathir mengadakan gerakan pengumpulan ringgit. Kalau di Indonesia pengumpulan rupiah untuk bayar hutang ke Cina. Alhamdulillah, Mahathir Effect sudah merembas ke Indonesia. Insya Allah jadi inspirasi untuk Indonesia. Jadi mungkin nanti ada gerakan pengumpulan rupiah bayar hutang ke Cina. Hampir itu Malaysia. Sri Lanka tidak bisa tertolong. Itu pelabuhan-pelabuhan laut sudah dikuasai Cina. Sri Lanka sudah tidak mampu lagi bayar hutang ke Cina. Akhirnya pelabuhan laut sudah disita. Beberapa tanah-tanah milik Sri Lanka disita oleh Cina. Malaysia alhamdulillah selamat. Tinggal Indonesia. Tol sudah milik siapa yang sekarang? Tol 800 BUMN sudah milik. Tinggal PLN sama Pertamina. Bahkan saya kata MHA Najib gunung berapi sudah dijual. Ya ini. Mudah-mudahan Mahathir Effect bisa jadi inspirasi untuk Indonesia ke depan. Ya. Sekian, lebih kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.